saya minta mahasiswa untuk mengembangkannya, gitu ya. Saya kasih contoh 2 saja karena takutnya kebanyakan, dan ini menarik karena ini buatannya Ica ini ya. Banyak kata-kata tadi yang dipakai menarik karena membuat sebuah, apa ya, cerita baru, kalau saya bilang, Melanang Buana. Sebenarnya namanya tepatnya adalah Gua Lanang, gitu ya. Melanang Buana, kita taunya melanglang buana, apa itu? Nah, ini yang kemudian kreatif program itu tercipta dengan kita membuat konsep yang menarik dari sebuah permainan kata-kata tadi. Karena permainan kata-kata tadi lah melambangkan sebuah aktivitas yang terjadi, gitu ya. Dari kata-kata ini tadi, kemudian dikembangkan menjadi sebuah tematik khusus, kemudian mengembangkan menjadi trail, tadi trek-trek khusus, yang menghubungkan titik-titik yang tadi sudah ditemukan tadi, titik-titik, ada komponen geologi, komponen objek lainnya wisata yang ada. Baru kemudian dikembangkanlah aktivitasnya, gitu ya. Ada yang sifatnya, kalau ini ada napak tilas karena memang di sana sudah ada sejarahnya, begitu ya. Aktivitasnya apa saja, kegiatan yang dibutuhkan apa saja, fasilitas apa saja, atau kegiatan yang sifatnya edukasi, begitu ya. Atau yang lain, seni. Ini berhubungan dengan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat in charge di sana, gitu ya. Nah, atau juga kita berdasarkan fenomenanya waktu, gitu ya. Di fenomena waktu mana yang khusus kemudian bisa terjadi kegiatan wisatanya. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan kegiatan lain, mengembangkan sebuah kegiatan lain di sebuah objek wisata geoturism yang membuat orang menarik untuk datang dan bisa melakukannya kapan saja, intinya gitu ya, atau melakukan apa saja di mana saja, kapan saja. Karena apa? Tempatnya mungkin terbatas. Dan tadi konteks di awal seperti geoturism itu adalah wisata terbatas. Kalau kita menunggu tadi yang water tubing 1 jam supaya orang lain tidak kenal, kita 1 jam yang hilang itu mau jadi apa gitu. Tentunya kita ingin menawarkan sesuatu yang berbeda di sana. Sehingga munculkan zonasi-zonasi yang berbeda begitu ya. Dari semua zonasi tersebut begitu ya, semua kegiatan kemudian terjadi. Nah, ini yang saya kira kreatif program ini yang sedang kami ajarkan, dan ini yang menjadi bagian dari sebuah program kegiatan geowisata yang harusnya muncul, karena tadi ya, begitu kita menjadikan sebuah objek wisata, bagaimana menarik orang untuk datang kalau kita hanya menawarkan satu. Kalau ini kacamatanya tourism, menawarkan yang lain selain objek itu Pak, ya lanskapnya. Ya objek-objek lanskap lain yang kemudian kita kembangkan sebagai attractiveness atau bagian dari wisatanya sendiri. Ini yang kedua, ini sebelahnya. Saya ingin membandingkan antara yang satu dengan yang berbeda begitu. Ini punyanya Tresna begitu ya. Tadi ya kita lihat bagaimana mengembangkan creative programming tadi memulai dari kalau ini bahasanya bahasa grafis tapi menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan sesuatu itu dari sudut yang berbeda. Analisisnya standar harus dilakukan, tapi bagaimana menemukan programnya gitu ya. Jadi dari semua objek yang ada, kemudian kita membuatkan aktivitas apa. Ini adalah bagian dari sebuah program untuk bagaimana menceritakan ini kembali gitu dalam sebuah objek tourism gitu ya. Objek ini kalau orang datang, orang bisa melakukan apa. Nah, cerita itu akan bisa kita dapatkan dengan kita melakukan ini. Seperti biasa tetap punya yang namanya track, jalur. Jalur itu sendirilah yang kemudian diisi oleh kegiatan-kegiatan. Tidak panjang lebar, tetapi kira-kira semua objek kemudian seperti kata, semua objek lanskap, natural, ataupun geologi, kita eksploitasi sehingga orang bisa menikmati semuanya. Tentunya dengan alurnya. Nah ini Tresna membuatkan alurnya, bagaimana orang menikmati sebuah jalur. Ini memberikan bayangan bagi kita waktu, berapa orang yang bisa datang, kemudian melakukan apa di sana. Sehingga melakukan kegiatan ini tidak hanya orangnya, pengelolanya atau masyarakat nanti yang akan mengelolanya akan mendapatkan gambaran melakukan ini. Tentu banyak cerita-cerita lain terkait dengan apa objeknya, bagaimana fasilitasnya, kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah, di akhir mungkin tentunya kita dapatkan ini. Pak Dian masih ada waktu? Saya kira masih ada.
Lanjutin aja. Masih ada waktu, betul. Masih ada waktu ya. Siap. Oke. Saya mau coba ya ini contoh-contoh bagaimana mengembangkan program tadi nanti menjadi fisik gitu ya. Saya kira menarik karena kalau tidak begini kita tidak tahu kita mau mengisi apa gitu ya, dalam sebuah objek turisme yang besar, unik, khusus begitu. Di end. Oh ya, ini tidak bohong, kita masih bisa lanjut lagi. Oke. Saya ke yang ketiga, ini agak berbeda. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Saya belum lihat ya. Oh, belum ya. Saya share coba ya. Oke. Nah, kalau ini ceritanya lain lagi. Mungkin ini lebih ringkas. Ini fenomena lain begitu ya. Geowisata yang hubungkan dengan bencana. Ya, bencananya apa ya? Pasti gunung meletus gitu ya. Vulkano. Ini saya membimbing satu tesis karena dengan satu geolog yang lain. Ini adalah penerus dari Pak Budi Bramantyo, Kang Mirzam gitu ya. Beliau vulkanolog gitu ya, ahli Gunung Merapi begitu ya, gunung berapi. Tapi bagaimana konteksnya kalau kita lihat fenomenanya bahwa seperti Gunung Merapi ini sudah jadi objek wisata yang menarik, orang mau datang melihat fenomenologi hasil letusan atau sisa-sisa letusan, tapi ya begitu gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan edukasinya. Tapi sisi yang paling penting dari tesis ini atau kegiatan geoturism ini adalah sisi tentang mitigasi. Mungkin teman-teman sempat lihat gitu ya, ada satu di mana berapa tahun yang lalu gitu ya, terjadi letusan di mana orang sedang melakukan kegiatan ini. Mereka panik begitu ya, ada letusan, videonya masih muncul, itu berhamburan tidak tahu kemana begitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi karena kita ada di sebuah tempat yang memang tidak tahu kejadiannya akan kapan gitu. Sehingga geowisata yang dikembangkan harus berdasarkan mitigasi bencana. Begitu. Nah, jadi tesis ini bicaranya geowisata, tapi basisnya adalah mitigasi bencana. Karena objeknya tadi, sewaktu-waktu wisatawan bisa jadi terkena. Gitu. Itu yang harus kita lindungi. Gitu. Tempatnya tidak di Kaliurang, tapi di sisi yang baratnya, di Kota Magelang. Dia di ujung juga yang langsung sudah dekat dengan puncak Merapinya. Daerah ini sudah jadi tempat objek wisata juga karena sangat menarik melihat gunung dari sisa lahar yang teman-teman lihat ini. Sungai yang sudah berubah jadi putih karena sisa lahar dingin yang muncul pada beberapa tahun yang lalu. Sama dia punya sejarah, ini balik lagi karena terkait dengan mitigasi. Bagaimana sih sejarahnya meletus? Ini harus dipelajari oleh anak. Ini arahannya dari Pak Mirzam sebagai vulkanolog. Titiknya adalah di sini, dia sebenarnya bagian dari sejarah letusan yang apa, seberapa besar dampak yang terkena, ya, dia primer atau sekunder, begitu ya. Tetapi kita juga lihat bahwa dia sebenarnya punya apa sisi baiknya, gitu. Jadi sumber panas, penghasil sesuatu, dan terakhir adalah sebagai objek turisme yang menarik seperti yang sedang terjadi sekarang, gitu ya. Jadi bagaimana kegiatan konservasi geologi bersanding dengan kegiatan mitigasinya. Tentu ini menarik begitu ya. Prinsip geowisatanya sama, kegiatan geowisatanya bisa jadi berbeda begitu tergantung objeknya. Ini adalah prinsip atau kegiatan geowisata yang terkait dengan vulkano yang sudah terjadi, tetapi bagaimana kalau di satu tempat akan melakukan ini orang masih terjaga keselamatannya. Tentu kita mengacu pada sesuatu yang sudah terjadi di luar, yang sudah maju tentang ini diambil contoh di Sakurajima, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah sana, bagaimana mereka melakukan itu gitu ya. Jadi mengedukasi, jadi tidak datang hanya untuk senang-senang, mengedukasi apa bahayanya, bagaimana proses letusannya, apa akibatnya gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat sebuah objek itu menjadi bagian dari kegiatan wisata.
Kalau di sana sudah lebih maju, mereka bisa membuatkan simulasinya, orang tinggal pakai gadget, kemudian di setiap titik orang bisa mendapatkan cerita dari gadget itu. Itu menarik. Nah, ini bicara tentang apa itu lokasi itu, bagaimana aturannya, dia termasuk zona yang mana, seperti biasa. Ini sesuatu yang khusus karena dia adalah daerah aliran lava. Jadi waktu itu kita minta Nana itu mencari alur air. Karena apa? Pastinya nanti begitu proses terjadinya letusan, ada lahar masuk ke saluran air, tentunya akan kena di daerah itu. Nah, jadi kita ingin melihat seberapa besar kerusakan yang akan bisa terjadi bila satu saat terjadi di situ. Ini yang terjadi begitu ya. Ini gambaran bagaimana proses letusan itu menghasilkan kerusakannya. Tentu ada proses alami yang membalikkan dia kembali. Nah, tadi yang seperti saya ceritakan, geowisatanya terbalik ini. Jadi mitigasi dulu yang pertama. Jadi kita menskenariokan bagaimana orang jalan pakai mobil, jalan pakai sepeda, pakai kendaraan motor, atau berjalan kaki, karena memang objeknya menarik. Sehingga analisis jalur mitigasi itu penting. Jadi jalur-jalur mana yang kemudian secara existing sudah hadir, apa yang harus ditambahkan sehingga jalur itu semakin bagus. Sehingga timbullah kita bisa melihat titik mana yang harus dibuat. Nah, titik itulah yang kemudian menjadi dasar kita mengembangkan. Karena apa? Kalau kita tidak berdasarkan itu, nanti proses evakuasi akan susah. Tapi kalau mengumpul di tempat yang memang seharusnya, evakuasi mudah. Jadi disitulah kemudian zona itu, tentunya zona itu melihat juga potensinya gitu ya, potensi turismenya tadi, dibuatkan, dipetakan, dilanjutkan. Jadi menjadi zona-zona wisatanya, kita ngukur jarak, karena jarak itu menandakan seberapa cepat orang akan bisa pergi, kabur gitu ya, begitu aja. Walaupun tidak semendadak itu ya, karena tetap aja kita ingat ada siaga 1, 2, 3, 1. Nah, begitu udah siaga 3, orang atau 2, tentu orang tidak boleh hadir ke sini. Gitu. Itu sudah SOP-nya begitu. Tapi kalau ada satu kejadian mendadak, kita harus siap dengan itu. Nah, inilah kemudian dikembangkan, objeknya apa di setiap spot, gitu ya. Kemudian objek spot itu dikembangkan jadi kegiatan apa, termasuk ini di ujung sana. Kalau lagi bagus, kita bisa melihat puncaknya, gitu ya. Menarik sekali. Gitu. Atau di sisi ini kita bisa melihat dan ini di bawah situ adalah Kali Putih tadi begitu ya. Kali yang sudah berubah jadi tempat alir. Satu saat akan ke sana lagi begitu. Nah, ini bercerita tentang proses di mana harus menemukan jalur air yang satu saat dia akan bisa pindah ke situ. Kenapa? Karena nanti kita akan berpikir bagaimana orang yang tiba-tiba terkena kejadian itu. Gitu. Jadi zona-zona ini menandakan area-area di mana kegiatan itu bisa dilakukan dan mana yang kemudian dihindari. Yang tengah ini adalah jalur yang kemungkinan akan bisa lahar datang ke sana. Nah, jadi berbeda dengan dua kasus tadi, zona, jalur, spot itu dikembangkan berdasarkan mitigasinya. Sehingga keluarlah kriteria konsep utamanya, basisnya mitigasi seperti tadi, sama tetap ada zona jalur khusus, jalur pengetahuan, jalur wisata rekreasi. Yang berbeda lagi, kita mengembangkan spot yang ada hubungannya dengan mitigasi. Ada jarak 200 meter di mana orang masih mudah lari, di mana titik itu kemudian ada titik kumpul. Kira-kira begitu. Kita memperkirakan bagaimana bahayanya, primer atau sekunder, di zona itu ada dapat apa, bahayanya primer, apa yang kriteria dari tempat. Nah, kira-kira begitu, cerita panjangnya sih ada, tapi teman-teman akan melihat bagaimana konsep pengembangan wisata geoturism berbasis mitigasi yang berbeda, tapi juga menarik sebenarnya, karena inline dengan objeknya sendiri. Karena kita melihat sesuatu yang sedang berlangsung. Ya. Merapi itu hiperaktif gitu ya. Tahun ini, waktu Nana melakukan tesis, dia sedang kunjungan lapangan, meletus gitu ya. Itu proses paling deg-degan karena takut anaknya hilang. Gitu ya. Oke, jadi ini sebuah program yang kemudian muncul dan kegiatannya ya disesuaikan seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagaimana menikmati sebuah objek itu dengan lebih baik, tapi pada tempat yang tepat di saat yang darurat. Kira-kira begitu.
Oke, saya kira presentasi dari saya sudah cukup memberikan gambaran apa itu geotourism, bagaimana kita merencanakan, apa hubungannya dengan landscape. Saya kembalikan kepada Pak Rahman atau Pak Dian ini. Terima kasih. Punten tadi saya terlambat masuk. Oke, siap. Terima kasih Pak Firman, Iya. penjelasannya sangat menarik dan membuat kita sebetulnya ingin main ke sana jadinya. Tempat-tempat yang eksotis sebetulnya ya. Iya, betul sekali. Sudah cukup banyak pertanyaan di chat room, tapi Oke. kita memberikan kesempatan untuk Pak Firman beristirahat sebentar. Silakan diminum kopinya, Pak. Ya, sudah. Ya, baik. Kita punya waktu yang sedikit lebih panjang daripada biasanya. Sekarang kita punya waktu hingga jam 5.30. Jadi diskusinya saya pikir bisa cukup lancar gitu ya, cukup punya waktu. Mangga Pak Firman, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Oke, ya saya lepas kacamata karena usia udah 45 ke atas ya Pak Rahman ya. Kacamata. Iya, iya. Oke. Ini dari Mas Yoga, saya baca satu-satu ya, menanyakan kehidupan sosial budaya masyarakat di sana dan memandang alam tersebut. Apakah seperti tadi ya, ada yang sawah, kemudian budaya, bagaimana memadukannya dalam bentuk perancangan lanskap. Oke, mungkin pertanyaan itu terjawab di yang kasus kedua tadi begitu ya. Sebenarnya kasus pertama juga yang ramah-ramah begitu ya. Mereka memang di sana penduduknya adalah petani begitu ya. Tetapi begitu ada kunjungan wisatawan, mereka juga merasa ingin in charge di sana gitu ya. Waktu itu kami kebetulan timnya melibatkan juga teman-teman dari LSM yang mengajak masyarakat supaya bisa ikut aktif di sana. Jadi mereka berubah memang, tapi kegiatan sehari-hari mereka berubah, mereka jadi guide, mereka menjadi pendayung sampan. Itulah yang kemudian dilatih untuk bisa terlibat, tapi juga bisa bercerita. Nah, inginnya Pak Budi itu seperti itu. Jadi masyarakat bisa terlibat, tapi juga secara geologi bisa menceritakan proses geologi. Memang bantuan teman-teman dari LSM ini, waktu itu saya masih Kang Iwan gitu ya namanya. Bang Iwan, ada Bang Iwan, Bang Bobi gitu ya. Bang Iwan itu sekarang sebagai penggerak utama dari kegiatan wisata di Ramang-Ramang. Beliau malah buka warung kopi sekarang di sana terkenal. Saya lihat di Instagramnya begitu ya. Saya kira ya justru itulah bagaimana kita mengembangkan sebuah lanskap geoturism yang melibatkan masyarakat. Saya bisa menjawabnya seperti itu. Tapi program-program yang tadi yang ditawarkan oleh teman-teman di S2 lanskap adalah program yang memang inginnya melibatkan masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan utamanya begitu ya, karena memang tidak semuanya harus ke sana gitu. Ini dari Pak Adolfo. Oke, terima kasih Pak Adolfo juga. Ini dari Pak Prihanto Setiaji. Saya ingin bertanya terkait pemahaman geowisata vs ekowisata. Apakah pengelolaan ekowisata bisa juga diterapkan pada geowisata? Jawaban saya Pak, geowisata adalah bagian dari ekowisata. Karena prinsipnya geowisata itu yang kedua tadi berkelanjutan. Gitu ya. Jadi memang geowisata itu dalam pandangan kami adalah ekowisata. Jadi sama kan prinsipnya, dia adalah prinsip yang harus sustainable, dia harus melindungi area yang memang harus dilindungi, tetapi kegiatannya harus berjalan. Gitu. Kurang lebih begitu. Pembangunannya sejauh mana bisa dibangun di langsung alamiah, apa yang menjadi syarat mendirikan bangunan geosite. Secara jelas kalau di titik geosite-nya tidak boleh. Makanya tadi kita sebutkan ada zona-zonanya. Kita harus berada di luar area yang geosite-nya. Yang boleh dibangun di sana hanya track-nya saja. Itu pun track yang bukan track yang tiba-tiba. Ini kejadiannya lucu begitu ya. Ramang-ramang itu saking menariknya, kemudian datanglah dari pusat begitu ya, masuk desa, mereka berniat membangun jalan di sana. Mereka menembuskan jalan dari jalan provinsi atau jalan kabupaten sampai ke kampung yang tadinya hanya bisa dilewati oleh perahu. Jadi hilang begitu eksotisme itu gitu ya. Dan merusak
Jadi merusak itu kenapa? Mereka memapas pinnacle itu ya, sayang sekali itu. Kita juga menyayangkan itu, niatnya baik tapi ternyata tidak tepat gitu ya. Jadi kemudian kalau tidak salah jalan itu kemudian ditutup kembali gitu, saya tidak tahu. Tapi memang prinsip kita adalah melindungi, jadi tidak ada bangunan khusus yang ada di site gitu ya, terutama di titik komponennya. Aktivitasnya sebaiknya tidak di titik itu, tetapi di sekitar area situ. Gitu ya. Kalau saya bisa menjawabnya begitu, itu ya yang memang prinsip-prinsip itu yang dijaga oleh Pak Budi Brahmantio, oleh Ibu Mega juga begitu. Seberapa besar areanya? Ya tergantung objeknya sendiri. Kalau objeknya hanya sebuah batu, mungkin di sekitar batu itu saja yang dijaga. Prinsipnya begitu ya. Tapi kalau kita bicaranya luas, konteksnya tadi menjaga seperti Ramang-Ramang, kita bisa menjaga sampai 1.000 hektarnya. Jadi kalau tadi Bapak lihat di sana, dari 1.500 itu yang dikelola sebagai area wisata, itu nggak sampai 20 hektar. 1.000 hektarnya, 1.200 hektarnya adalah daerah lindung. Daerah pengembangan wisata itu adalah daerah untuk membuatkan track-nya, di mana orang melakukan kegiatan wisata. Tentunya ada fasilitas-fasilitas tambahan yang sifatnya tidak permanen yang harus ditambahkan begitu ya di sana ya. Dan itu diperkenankan selama dia bukan area lindung dalam khusus begitu ya. Nah, biasanya ini memang tidak seperti yang kasus-kasus ini dia bukan taman nasional begitu. Itu kita lindungi sendiri bukan taman nasional, tapi kita melindunginya dengan membatasi juga pembangunan yang ada di sana pada daerah yang memang didirikan. Itu saya membaca lagi ini dari Kang Mukhlis. Wah, geologi, geografi dibandingkan lanskap berbagai bidang lingkungan binaan. Jadi penting untuk dilihat dari kedua perspektif tersebut mencari keseimbangan dalam usaha pengembangan. Lanskap dalam perspektif geologi atau geografi fisik dibandingkan lanskap dari perspektif dari bidang lingkungan binaan. Kalau saya sih menjawabnya tidak ada perbedaan, gitu ya. Lanskap adalah lanskap, yang bisa dibuat adalah mana daerah yang terbangun, mana yang tidak. Kalau teman-teman geologi menganggap lanskap yang di sana adalah lanskap yang tidak boleh dibangun, begitu. Jadi pengertian lanskap itu memang luas, tapi kita melihat lingkungan binaan itu adalah bagian dari lanskap yang terbangun. Kalau saya bilang gitu. Tapi kalau lingkungan tadi yang geoturisme ini adalah wisata natural tadi, sebuah lanskap yang dibiarkan apa adanya karena dia punya nilai khusus yang harus bisa kita nikmati, baik visual maupun edukasi. Jadi saya memberikan gambarannya, perspektifnya kurang lebih seperti itu. Tidak ada perbedaan. Tapi begitu kita masuk ke daerah yang tadi dikembangkan, lanskapnya sendiri adalah mengembangkan area tersebut. Tadi ya, oh ada area turismenya, ada daerah untuk istirahat. Ya kita sebagai orang lanskap bagaimana membuat kenyamanan orang beristirahat di sana. Ruang apa harus ada. Atau tadi, kita di satu spot, titik di mana lanskap itu harus bisa mengakomodir kegiatannya. Ya. Berarti kita harus membuat misalnya papan informasi, pijakan yang cukup baik, tentu secara naturalnya masih harus kita ikuti begitu ya, sehingga orang bisa beraktivitas, berkegiatan di sana dalam konteks geoturisme sendiri. Jawaban saya itu, Mas Andi, wah Mas Meda ini ya, akhirnya masuk juga. Kawasan khas visual luar biasa, kerentanan ekologis, apa strategi pengembangan industri WIS yang paling tepat di kawasan ini, Pak Firman? Wonosari, Jogja termasuk oversupply menurut saya. Saya banyak belajar tentang karya Pak Budi. Alhamdulillah ya Pak ya, kita sama-sama Al-Fatihah untuk beliau. Terima kasih sebelumnya. Kalau menjawab Mas Meda ini, saya cuma bisa satu, bahwa geoturism itu wisata terbatas. Jadi memang kita harus membatasi. Kesalahan kita adalah kita tidak membatasi. Kenapa? Karena memang objeknya adalah objek khusus yang memang harus kita kelola sehingga tidak rusak. Yang di Jogja kan yang terjadi ya, yang jadi cendol gitu ya. Lebaran nggak bisa ngapa-ngapain ya di ban saja nggak kemana-mana begitu ya terjadi gitu. Karena ada oversupply dan tidak dibatasi.
Jadi prinsip pertamanya itu tadi adalah yang tadi saya dapat di 6 ini awal itu, dia harus dibatasi. Justru dibatasi itu akan membuat orang semakin tertarik untuk datang gitu ya. Ini kejadian di Kawah Putih, kalau saya mau cerita misalnya dulu Kawah Putih di Bandung tidak dibatasi, semua orang datang. Kemudian akhirnya dibatasi dengan apa? Paling gampang dengan membuat harga tiket yang luar biasa, dengan naik 10 kali lipat, misalnya 500.000 jadi masuk. Tapi orang akhirnya ya tadi ya menikmati kesana itu memang harus terbatas. Kadang yang terjadi memang dan sering terjadi di objek-objek wisata itu adalah membatasinya dengan membuat jadwal. Jadi tidak sembarang orang bisa datang. Dia harus mengisi jadwal dulu. Jadwal itu kemudian di waktu tertentu ada slotnya, baru dia boleh datang. Kalau nggak itu kita lakukan, pasti tadi yang disebutkan oleh kerentanan ekologis itu akan hilang, hancur, gitu, akan terjadi. Begitu. Jadi prinsip pertamanya adalah menjaga, melindungi. Jawaban saya kurang lebih itu. Kenapa kita nggak takut? Ya nggak takut karena objek kita banyak luar biasa gitu ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin banyak banget sekarang seperti Gua Pindul tadi yang ada di sepanjang pantai selatan Jawa. Jadi kalau orang nggak dapat di sini bisa dapat di tempat lain, gitu. Dengan kurang lebih yang sama begitu harusnya. Jadi kita tidak usah khawatir dengan itu, begitu. Dari media, adakah peraturan yang harus dijadikan acuan? Mengingat pengembangan geoturism akan sedikit banyak mengintervensi alam. Oke, kalau kami waktu melakukannya karena itu kami mengajak Pak Petrus, kami mengacunya kepada Undang-Undang Tata Ruang. Saya kira itu sudah cukup baik, asal kita bisa masuk seperti yang tadi ya disampaikan, saya sampaikan, kita bisa masuk ke dalam peraturan tersebut dan mendefine sesuai dengan peraturannya. Kenapa? Karena itu akan jadi kebijakan. Kebijakan itulah yang mengatur apa yang boleh dan tidak, dan legal secara hukum. Jadi kalau kami masuknya dari aturan tata ruang, karena dengan itu diadopt sampai ke level kotanya, desanya, mereka harus ikut aturan itu. Nah, tentu itu jadi sebuah aturan yang kuat karena yang namanya aturan tata ruang itu levelnya dari mulai yang paling rendah nasional sudah ada. Jadi bagaimana menempelkan itu sendiri ke dalam aturan itu yang bagus. Tentu ada aturan-aturan lain, tapi yang paling mudah menurut saya, walaupun belum tentu itu dilaksanakan di lapangan ya, tapi kan kita bicara tentang legal aspeknya adalah cara itu. Oke, itu tadi ya intervensi alamnya hilang begitu kita bilang tadi ya, begitu tadi di sebelahnya Ramang-Ramang sudah jadi tambang salah satu yang terbesar di sana, pabrik semen terbesar di sana. Bahkan mungkin kalau teman-teman tahu, ini cerita dari Pak Bupati, kalau teman-teman tahu Marina Bay Sands, gedung yang tinggi yang kayak perahu itu, nomor mereka dari situ. Jadi hancurlah sekian pinnacle tadi ya, itu pindah ke sana jadi kamar mandi. Sayang sekali begitu ya. Ya itulah kerusakan itu yang harus kita hindari dengan cara kita lindungi areanya secara tata ruang. Itu paling mudah. Oke, dari Mas Rahman tentang tantangan untuk mengembangkan geowisata ini sangat besar mengingat pendekatan yang tidak bersifat mass tourism. Sementara data bagi masyarakat sekitar justru banyak dapat dari mass tourism. Bagaimana strategi ini menceritakan keseimbangan itu atau memang kita harus memilih salah satu? Saya memilih salah satu, gitu. Karena tadi kerusakan itu sulit, apalagi kalau geologi ya, kerusakan itu sulit diperbaiki karena ya sudah rusak. Beda kalau kita natural landscape kita yang misalnya tanaman masih bisa tumbuh lagi, tapi kalau objek geologi itu nggak bisa, gitu. Jadi pilihannya memang membatasi, bukan mass tourism. Mass tourism itu cukup di tempat-tempat lain yang memang skalanya bisa luas, kayak misalnya Pantai Pangandaran itu ya mass tourism. Tapi
kalau kita mau cari objek lain yang tidak monsterism, itu adalah memang bersaing. Nah tadi ya, bagi saya bersaingnya itu memang tidak apple to apple ya begitu ya. Karena sesuatu yang sifatnya besar pasti pendapatannya besar, tetapi juga sesuatu yang kecil itu tidak berarti karena bisa jadi dengan sesuatu yang kecil tadi ya, menaikkan nilai jual atau nilai market dari sebuah objek itu membuat harga naik. Itu kan prinsip yang umum. Gitu ya. Misalnya saya mau cerita, ini walaupun membutuhkan objek geologi, kalau teman-teman, kalau dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu itu di Ciwidey itu ada namanya Lego Kondang. Saya selalu bercerita tentang ini, misalnya tentang bagaimana membatasi. Lego Kondang itu dulu lagi musim namanya glamping gitu, cuma ada itu satu sebelum di situ Patengan yang ya justru saya nggak suka yang itu ya, situ Patengan yang di pinggir Danau Patengan, tapi dia di Lego Kondang, namanya Lego Kondang itu di lembah, cuma ada beberapa unit glamping gitu ya, glamour camping. Orang datang ke sana itu harus pesen. Kalau dia hari Sabtu Minggu mau datang ke sana, mau nginap di sana, itu dia harus pesen 3 bulan sebelumnya. Harganya kita tidur di tenda ya, itu bisa 5-6 juta semalam. Jadi bayangkan bagaimana kita menaikkan nilai sebuah objek dengan cara yang berbeda, tapi tentunya pasti bisa menghasilkan yang berbeda juga gitu. Jadi yang kata Mas Rahman tadi nilai tambah itu dengan tadi ya, meng-create sebuah program atau aktivitas yang justru hanya ada di sana unik dan orang harus datang ke sana ngantri, nilainya naik. Itu prinsip pasar yang saya kira sudah banyak dijalankan dari niche market begitu ya. Saya juga diceritakan oleh orang dinas pariwisata begitu ya, di Maros tadi, pilot-pilot yang transit di Makassar gitu ya, kadang mereka transitnya itu seminggu, jadi bukan cuma sehari, seminggu. Kenapa? Mereka ingin jalan gitu ya, dengan guide-nya dari teman-teman di Maros tadi, jalan menyusuri tadi trek cars tadi gitu ya, sampai ke tempat sesuatu yang nggak ada, dan itu mereka mau bayar mahal. Jadi saya kira jawabannya adalah itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bang Rahman.